semuanya, selamat datang di Berbisik, berbincang bersama ISC. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Dia dari Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musikaritas. Dan sekarang aku ada di semester 2. Nah, teman-teman, jadi ini memang konten pertama dari Lab ISC yang berbentuk podcast. Dan pastinya narasumber atau bahkan pembawa acaranya setiap minggunya itu berbeda-beda. Jadi buat teman-teman yang kepo atau yang mau tahu, teman-teman bisa pantengin di YouTube-nya ISC. Nah, langsung saja ke narasumber pertama kita, yaitu koordinator dari Laboratorium Innovation System Center, Dr. Heri Setiawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Madya. Selamat datang Pak Heri, apa kabar Pak? Luar biasa. Mungkin pertama-tama Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman sekalian. Ya, baik. Terima kasih. Saya Heri Setiawan, dosen tetap Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Musikaritas. Saat ini saya diberi kehormatan lah menjadi koordinator atau direktur dari Lab Innovation System Center. Demikian, Dea. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin Pak, saya mau tahu nih, Bapak udah berapa lama sih ada di UKMC ini? Ya lumayan, lebih tua dibandingkan umurnya hostnya ini ya, MC-nya. Saya tahun ini sudah 25 tahun, artinya lebih dari 2 tahun dari masa kuliah saya. Jadi saya kuliahnya 23 tahun, berkarya sebagai dosen 25 tahun ini, tapi sempat juga saya berkarya sebagai praktisi di industri 5 tahun, sehingga ya cukup mewarnai hidup saya. Tidak langsung kuliah, begitu lulus kuliah jadi dosen, tetapi juga menikmati bagaimana sih cara kerja di perusahaan. Demikian. Oke, berarti sudah sekitar 25 tahun ya terjun langsung di dunia pendidikan. Ya. Dan mungkin menurut saya ini yang jadi inovasi. Kenapa sih Bapak bisa terfikirkan mau membangun Lab ISC ini? Mungkin bisa diceritain cerita singkat atau latar belakangnya terbentuk ISC ini Pak. Baik, bahwa tugas dosen memang sebenarnya adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pengajaran, pengabdian pada masyarakat dan penelitian. Nah, kita sudah sering melakukan itu, tetapi apa yang dilakukan itu menurut saya baru hanya sekedar ya kewajiban gitu ya. Nah, saya tentu harus mengajak kawan-kawan, tidak hanya dosen tetapi juga sivitas, dalam hal ini mahasiswa, dan sekarang ada 21 tim ISC ini untuk selalu melakukan yang disebut dengan kreatif dan inovatif. Nah, kreatif itu kan sebenarnya adalah kita harus selalu berpikir sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang kita pikirkan yang baru itu harus berakhir dengan inovatif atau inovasi. Artinya apa? Kita melakukan, mengeksekusi dari sesuatu yang kita pikirkan yang baru tadi. Nah, berangkat dari teman-teman 5 dosen dengan konsentrasi kepakaran di bidang keilmuan masing-masing, kita mencoba mengintegrasikan dan menerapkan definisi teknik industri itu supaya bisa membantu dan berdampak ke masyarakat, ke industri. Tidak harus industri besar ya, tetapi juga mulai dari industri kecil, menengah, dan besar. Kita mengajak bersama-sama bermitra untuk bagaimana kita terus melakukan inovasi dan melakukan berdasarkan kreatif dan permasalahan yang ada di lapangan untuk dipecahkan bersama dan meningkatkan daya saing, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Saya tadi notice ada 21 orang yang terjun langsung ya di Lab ISC ini. Ya. Apakah itu tergabung dari beberapa divisi atau bagaimana Pak? Ya, ISC di awal ini ya siapa tahu nanti berubah tahun 2025 harusnya lebih kreatif dan inovatif lagi ya. Tapi untuk saat ini kita ISC memiliki 8 divisi. Kalau disebutkan yang pertama adalah divisi Industrial Research, isinya harus melakukan penelitian-penelitian. Kemudian divisi Musi Industrial PKM, artinya hasil dari penelitian itu kita coba untuk diterapkan dalam masyarakat dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Kemudian ya ini tim yang hari ini berjalan ini adalah
divisi Musi Industrial Digital. Salah satu programnya ya bagaimana membuat broadcast digital yang menarik, yang berbisik tadi ya sebutannya. Kemudian divisi Musi Industrial Camp, Musi Industrial Speak Up, Musi Industrial Competition, Musi Industrial Game, dan yang terakhir Musi Industrial Musi Industrial Visiting, betul. Nah, yang terakhir ini Musi Industrial Visiting itu baik, benar, ini harus dilakukan dan disupport karena memang supaya kita tidak terbelenggu seperti kata dalam tempurung. Jadi hanya belajar teori di dalam kelas, tapi kita juga butuh tahu bagaimana aplikasi teori itu di dalam industri seperti itu. Oke, baik, berarti tadi ada 8 divisi 8 ya, Pak? divisi, ya betul. Ya. Nah, sekarang kita itu kan podcastnya langsung ada di Lab ISC sendiri ya, Pak? Ya. Bisa kita lihat backgroundnya begitu indah, luar biasa. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak, fasilitas yang ada di Lab ISC ini sendiri. Oke, ISC itu sebenarnya ide dasar lahir dan pengembangannya itu adalah mengintegrasikan semua laboratorium yang ada di Prodi Teknik Industri begitu ya. Tetapi nuansa atau esensi yang paling utama di Lab ISC itu harus selalu setiap individu dari 21 orang ini harus selalu kreatif dan selalu inovatif. Karena nggak usah mimpi berpikir inovatif kalau masing-masing pribadi yang tergabung dalam tim ISC ini tidak kreatif. Kreatif salah satunya ya kepo, tapi kepo yang kritis, kepo yang memecahkan masalah, bukan kepo yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya seperti itu. Fasilitasnya cukup banyak dan hampir semua lab di bawah teknik industri sebenarnya terintegrasi di sini dan bisa dikendalikan di sini, meskipun untuk lab sistem manufaktur tentu dengan permesinan tidak mungkin dibawa di dalam ruangan ini. Tapi semua lab di bawah teknik industri otaknya di sinilah seperti itu. Ya. Oke, mungkin karena fasilitas yang luar biasa ini saya jadi penasaran nih, Pak. Apakah ISC ini berdiri sendiri atau memang sudah bekerja sama dengan beberapa mitra? Baik, terima kasih. Saya tadi lupa mau menyampaikan fasilitas yang paling luar biasa adalah kualitas SDM-nya. Karena sehebat apapun mesin, sehebat apapun fasilitas sarana prasarana itu benda mati. Tapi saya akan senang jika tim ISC inilah yang sebenarnya otak dari fasilitas yang ada. Mitra bagaimana? Tentu banyak sekali mitra kita ya. Ya salah satunya kita pada saat ini sedang melakukan joint research dengan PT Sima Prima Utama untuk melakukan redesign dari 2 desain kursi roda yang akan mencoba memenuhi keinginan dan kebutuhan customer khususnya untuk pasien yang stroke dan sebagainya. Dan ini kita sedang ajukan hibahnya ke Dikti. Mudah-mudahan bantu dengan doa, kalau lolos ya tentu kita akan semakin berkibar tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kita juga bermitra dengan beberapa perusahaan yang otomatis langsung memang sebenarnya sudah bermitra kerjasama dengan Prodi Teknik Industri dan dalam skala Fakultas Sains Teknologi dan Universitas Katolik Musi Caritas. Banyak sekali, tidak mungkin saya sebutkan satu-satu begitu ya. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu kita ke PT Diksa, meskipun belum ada MOU resmi tetapi hubungan kekeluargaan lebih daripada MOU. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini saya ada satu pertanyaan nih sekaligus untuk menutup sesi kita. Mungkin Silahkan. Bapak bisa sampaikan nih harapan apa yang ingin Bapak capai setelah adanya ISC, dan mungkin nanti di akhirnya ditambahin bagaimana pesan-pesan untuk mahasiswa-mahasiswi teknik industri yang ada di luar sana. Oke, baik, terima kasih. Harapan saya sederhana bahwa teknik industri itu kan slogannya make things better. Jadi kalau kawan-kawan yang lain, mohon maaf, entah prodi yang lain atau apapun, mungkin dia hanya make things begitu ya, membuat sesuatu. Tapi di teknik industri ada tambahan better. Jadi membuat sesuatu yang lebih baik. Nah, lebih baik itu bisa tercapai jika kembali lagi kata kuncinya adalah kreatif. Berpikir selalu yang baru
Dan berpikir selalu yang baru itu dieksekusi dengan inovatif, yaitu melakukan sesuatu yang baru itu menjadi sebuah kenyataan. Kenyataan apa? Ya kenyataan dari hal yang kecil, menengah, dan besar begitu ya. Pesan saya sederhana bahwa jangan terjebak selama kuliah itu mungkin penuh dengan teori, penuh dengan love story begitu ya. Tapi begitu Anda pernah kunjungan industri atau bahkan yang sambil kuliah sambil kerja, ternyata tidak hanya love story life ini, tapi ada life story. Kalau kita melihat teman-teman kita sukses, mungkin kita hanya melihat suksesnya, tapi nggak melihat di dalamnya itu ada gunung es, bagaimana berdarah-darahnya sampai dia akhirnya menjadi orang yang sukses. Nah itulah, yang lain juga saya memang mengharapkan begini, bahwa mahasiswa teknik industri itu kalau nanti kerja praktek, cari perusahaan yang gede, supaya apa? Tahu dari sebuah sistem industri yang holistik, sistemnya sempurna, sistemnya lengkap itu seperti apa. Tapi skripsi tidak harus di industri yang besar, boleh industri kecil. Supaya apa? Supaya life balance. Artinya apa? Anda akan belajar sistem yang lengkap di industri besar, tapi Anda akan belajar bagaimana passion dan mimpi industri kecil pengen menjadi industri besar itu kalau skripsinya di industri yang kecil. Jadi ya kita harus rangkul semuanya, tidak hanya industri gede, tapi juga industri kecil. Karena ya itu semuanya tentu ada masalah, dan masalah itu harus kita coba bantu pecahkan masalahnya. Atau kalau nggak ada masalah, kita tetap akan mencoba membantu bagaimana meningkatkan kiat, meningkatkan produktivitasnya. Begitu dia. Oke, terima kasih jawaban Pak Heri tadi sekaligus menutup podcast kita kali ini. Terima kasih Pak Heri yang sudah meluangkan waktunya. Baik. Saya juga berterima kasih untuk banyak sekali tim ISC yang turut membantu, dan juga untuk teman-teman di rumah yang udah menonton podcast ini sampai selesai. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada mau request narasumber atau punya topik tema yang mau dibahas, bisa langsung komen aja. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe Laboratorium Innovation System Center, one for all for one.